akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Ibrani pasal yang ke-13. Pembacaan akan dimulai dengan Bang Aras dan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Ngatio. Kami persilahkan. Baiklah, hari ini kita Ibrani 13 akan semulai, ini Ibrani 1 sampai 25 ya. Nanti akan semulai 15 secara bergantian 6, 10 Pak Pendeta, lalu saya balik lagi 11, 15 lalu lanjuti Pendeta ya. Nasihat dan doa selamat 1 sampai 5. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan pada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 sampai yang ke-10. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh karena berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. 11-15. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. 16-20. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikian lah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpin kamu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku nasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih keras dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba,
yaitu Yesus Tuhan kita. 2125. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Aras. Terima kasih Bapak Pendeta Ngatio atas pembacaan firman pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita telah membaca dan kita telah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdiam diri sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dan semua kita bagi dengar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di yang streaming pada hari ini menonton ataupun pada nantinya yang mengikuti acara ini. Ya. Juga untuk teman-teman saya yang ada di Amerika, selamat sore buat kalian ya untuk yang mengikuti ibadah pagi hari di Sema Adonai. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman di Ibrani. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak. Kalau kami saat ini boleh ada di dalam hadirat-Mu, karena kami mau merenungkan kebenaran firman di dalam Ibrani 3. Bapa, apa yang telah Engkau berikan kepada saya, hikmat yang Engkau sampaikan, biarlah Engkau memampukan saya Bapa untuk menyampaikan kepada saudara-saudara iman. Bapa Surgawi, urapi kami semuanya satu persatu, sehingga hati kami dilembutkan. 5 kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya memberi tema setia dalam Tuhan. Ya. Dalam kitab Ibrani ini ada 25 ayat saja. Minggu lalu, ya, waktu saya membahas Ibrani yang ke-6, ya, surat Ibrani yang ke-6 itu saya sudah menyampaikan bahwa surat Ibrani ini adalah surat Ibrani yang unik, yang saya katakan adalah miniatur dari perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu membacanya dari pasal 1 sampai 13, Bapak Ibu pasti mengerti apa yang saya maksud. Nah, buku Ibrani ini sudah kita ketahui bahwa tidak ada yang tahu siapa penulisnya. Tapi dapat diketahui penulisannya itu sebelum tahun 70 Masehi. Mengapa? Karena alasannya si penulis ini saat itu masih menceritakan tentang kemah suci yang dibangun oleh Musa. Itu saat itu belum dihancurkan ya. Nah, kalau dihancurkan kemah suci itu sekitar tahun 70 Masehi. Jadi jelas surat ini sebelum tahun 70 ya. Nah, kondisi saat itu mereka sedang mengalami penganiayaan. Ada kelompok yang meragukan iman kepada Kristus ya, karena Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa di Ibrani itu kan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Ya. Jadi setelah menjelang beberapa waktu ya ada goncangan yang terjadi. Nah, si penulis ini ya memberikan nasihat. Masih ingat apa yang saya katakan? Ini saya mau refresh sedikit ya. Si penulis itu menasihati untuk terus mempertahankan iman kepada Kristus sampai pada kedatangan Yesus
kedua kali. Makanya tema hari ini adalah nasihat dan terus berdoa ya. Nah, penulis juga menasihati tetap bertumbuh sampai mencapai kedewasaan iman. Nah, penulis menasihati agar bertahan dan tetap percaya kepada Kristus. Jadi penulis ini adalah menurut saya mentor yang bertugas menasihati ya, juga kepada kita untuk dapat mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Ya, pada kita saat ini berlaku nasihat ya. Nah, saya juga sudah menjelaskan dari kitab Ibrani ini memiliki ajaran utama. Apa saja yang diajarkan, apa saja ajarannya. Nah, ajarannya itu mengenai jelas sekali pengajarannya tentang Yesus yang memiliki kedudukan tertinggi. Nah, juga tentang Yesus sebagai imam besar yang paling berkuasa. Dan yang pengajaran yang berupa nasihat bagi orang-orang Kristen. Ya, kita jelas tahu itu ya, itu kekhawatiran sang penulis. Gitu. Nah, ajaran surat Ibrani ini memperjelas menjadi Kristen harus dengan segenap hati percaya kepada Kristus. Ya, kalau tidak percaya kepada Kristus itu luar biasa itu ya, maksudnya bisa menggoncangkan. Nah, kenapa? Karena iman adalah kunci untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Penulis menasihati bukan asal percaya saja, ya, bukan asal percaya saja di mulut bibirmu, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kita dituntut untuk menyaksikan kepada dunia cara hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus bisa menjadi teladan bagi dunia ini. Ya, jadi bukan hanya dalam sekitar kita, tetapi kita itu bagi dunia. Ibaratnya kita sedang mengibarkan bendera kepada warga di seluruh dunia yang menyatakan kita bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah ambasador sorgawi. Ya. Nah, bacaan ini ada 25 ayat. Berhubung waktu limit ya, saya nggak mungkin eksposisi kitab Ibrani ini semua ya, tapi saya mau mencoba menjabarkan pesan inti dari sang penulis yang saya pelajari dari kitab Hidup Berkelimpahan. Bapak Ibu kalau belum punya kitab Hidup Berkelimpahan, saya anjurkan untuk membelinya karena sungguh luar biasa memberkati ya. Banyak hal-hal yang saya dapatkan dari sana. Banyak penjelasan-penjelasan yang sangat diuraikan kepada kita ya. Nah, kalau di ayat 1 sampai 3 ya, mengenai memelihara kasih persaudaraan kepada siapapun. Nah, kasih Kristus yang sudah diterima melalui memelihara kasih persaudaraan kepada siapapun. Baik orang percaya atau tidak percaya, dan kepada semua orang kita harus bisa mengasihi. Betul atau betul, saudara? Pasti betul ya. Kenapa? Karena Bapa kita adalah kasih. Nah, kalau kita berasal dari Allah, ya kita juga harus memiliki kasih. Nah, ternyata survei menyatakan yang memelihara kasih persaudaraan di dalam gereja itu ya, akibat pribadi tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kalau dia tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, impossible. Mustahil orang itu akan memiliki kasih. Nah, sehingga dapat mengasihi semua orang tanpa memandang status. Karena Allah itu penuh kasih dan orang yang bergaul dengan Allah akan mewarisi sikap kasih yang tadi saya katakan, karena Allah itu adalah kasih. Coba bayangkan ya, kejadian yang dialami di era surat Ibrani. Ada orang Yahudi yang mengalami imannya mundur kan? Kan mereka tadinya itu kan orang Yahudi percaya kepada Yesus ya. Dan akhirnya dengan pengajaran-pengajaran yang masih ada sisa-sisa di sana yang mengajarkan kepada mereka itu ya tentang tradisi-tradisi, dengan Taurat, akhirnya mereka mundur. Nah, apakah orang tersebut harus dikucilkan? Diterkecualikan untuk tidak menerima kasih?
Kasih itu disalurkan baik kepada orang percaya maupun pada orang yang tidak percaya, saudara-saudara. Jadi makanya saya selalu tidak bersenang orang itu kita kick kalau tidak punya alasan tertentu. Kita usir kalau tidak punya alasan tertentu. Nggak mungkin kan setan kita pelihara di rumah kita. Tapi kan mereka bukan setan, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu bagaimana memperlakukan orang. Karena itu yang ditekankan oleh penulis, kita harus punya kasih. Saya pun ditegur dari pernyataan ini. Kadang malu sih ya, karena melakukan kesalahan. Ya, jika memiliki sikap yang demikian tuh kadang-kadang malu, benar. Nah, kalau kita sadar, itu berarti pekerjaan Roh Kudus itu hidup di dalam hidup kita. Terus bagaimana dengan Anda? Nasihat penulis hendaklah kita kerjakan memelihara kasih persaudaraan. Jadi itu harus kita ingat-ingat bahwa di dalam kekristenan kasih persaudaraan itu harus erat dijalin ya. Itu di dalam kehidupan kita. Nasihat ini untuk dijaga dan untuk diperhatikan dengan sikap penuh tanggung jawab sebagai umat percaya. Walaupun beratnya tantangan kehidupan yang harus kita hadapi, kita perlu menjaga kasih persaudaraan. Ya, baik. Di ayat 4 hari ini, penulis menasehati menjaga kekudusan pernikahan. Kita ini bukan binatang. Betul nggak? Betul atau betul? Betul ya? Kita harus memperhatikan kaidah hidup yang benar. Tahu kenapa? Karena Tuhan memiliki norma-norma yang tinggi bagi umatnya dalam pernikahan dan dalam seksualitas. Saudara mesti tahu norma-norma moralitas seksual. Jangan hidup sembarangan. Saya tidak mengerti itu terhadap orang yang sampai saat ini ya tidak bisa menjaga kekudusan pernikahannya. Jangan berpikir hidup ini milik sendiri dan bisa melakukan sesuka hati. Woi, dengarkan ya. Bagi Anda ya yang masih hidup dalam hawa nafsumu, yang membabi buta, yang melanggar norma-norma pernikahan, Tuhan itu melihat loh apa yang Anda lakukan. Yang melanggar norma-norma pernikahan ini, ingat Tuhan itu melihat. Walaupun kamu ngumpet loh di bawah tempat tidur, Tuhan tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Saya banyak konseling terhadap mereka yang hidup di luar batas ya, beberapa saat yang lalu. Waktu itu saya mempraktekkan pelajaran konseling saya. Saya bertanya kepada apakah kamu bahagia melakukan ini setelah kamu tidak hidup setia terhadap pasanganmu. Rata-rata mereka yang jujur berkata, sebenarnya sih benar tidak bahagia. Ada rasa takut, ada rasa was-wasan. Pokoknya ini, tapi nggak tahu, aku udah bisa nahan katanya. Aku senang sama ini, aku senang sama itu. Nah, aku bilang, waduh. Ya, lantas mereka tidak sadar. Itu iblis sedang menghancurkan kehidupan rohaninya. Ya, karena iblis datang mencuri dan membinasakan. Dan setelah didoakan, setelah dilayani, ada beberapa ya yang sudah sadar dan sampai saat ini saya ketahui mereka sudah kembali kepada pasangannya dan hidup mereka sudah benar, sudah harmonis. Waktu ketemu sama saya, mereka salaman tangan dan mereka berkata, ini anak sudah tambah 1. Wah, puji Tuhan. Ya, luar biasa.
Mari saudara, jaga pernikahan kudusmu. Ingat Tuhan melihat segala sesuatu yang kamu lakukan. Jadi penulis ini menuliskan ini nasihat kepada mereka karena kehidupan di kitab Ibrani ini begitu saudara. Terjadi perzinahan rohani. Ya. Baik, di ayat 5, jangan kamu menjadi hamba uang. Dan ayat 6, Tuhan adalah penolong. Jadi di ayat 5 dan 6 ini berbicara bagaimana kita menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan saja. Ya, sehingga kita tidak jadi tamak, tidak serakah. Dengan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, itu berarti kita percaya Dia sebagai penolong dan pelindung. Saya menangkap pesan penulis mengenai kedursilaan dan keserakaan yang menjadi hamba uang. Harus keluar dari kehidupan anak-anak. Harus. Ya. Dosa hamba uang dan dursila ini menjadi momok dalam kehidupan kekristenan. Untuk mengatasi persoalan ini kita harus menjadi umat dewasa rohani yang mampu mengenakan senjata Allah. Karena level rohani yang masih kanak-kanak bakal tidak mampu mengendalikan diri. Anak-anak mana paham mengikuti ajaran Tuhan Yesus untuk sangkal diri. Dengan sangkal diri berarti semua keinginan dunia kita lawan dengan cara jangan ikuti kemauannya. Wah, itu berperang, saudara. Saya pernah mengalaminya. Dalam hal ini saya punya kesaksian, saudara. Saya waktu baru masuk Amerika, saya banyak sekali penawaran pekerjaan, sehingga di otak saya ini pekerjaannya kalau nggak diambil sayang. Adanya uang, dolar. Tuh, saya dulu, saudara-saudara. Tanpa disadari, kena perangkap yang diberikan ekstra pekerjaan yang menarik. Tawaran dapat ekstra duit. Apalagi nih, kerja lembur di Amerika, dapat bayaran double price, gajinya double. Contoh, gaji yang biasanya dapat $100 jadi $200. Oh, siapa yang nggak mau? Didobelin teman-teman, saudara-saudara. Jadi kan terangsang tuh. Nggak diambil sayang. Nih teman saya di Zoom sini ada nih, Bu Jenny sama Erika tahu tuh. Kalau kerja overtime di Amerika itu mahal. Nah kalau kerja overtime datang, seneng banget saya dulu awalnya. Asik saya dapat duit lebih, gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Saking saya sibuk kerja, akibatnya tidak fokus kepada kegiatan gereja dan pelayanan saya. Nah, disinilah teman-teman saya dulu pernah menyaksikan bahwa saya itu bergelimang dengan perhiasan, bergelimang dengan baju, bergelimang dengan tas gitu ya. Itu dulu tuh teman-teman. Kalau dapat uang ekstra, saya masukin duitnya di dalam amplop, terus saya bilang ini uang spend. Jadi kalau ada duitnya udah kumpul, kok saya beli. Ya, ini kedua teman saya sudah tahu di rumah saya yang dulu. Mereka tahu bagaimana barang saya itu banyaknya bukan main. Itulah hidup saya dulu, hidup dunia saya. Saya diperbudak. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang terkasih, saya terasa kering rohani saya. Duit banyak, tapi saya merasa ada yang kosong. Waktu saya duduk di taman yang terkenal di New York, namanya Central Park, ya. Saya bertanya dalam hati, apakah ekstra kerja ini buat aku bahagia? Jujur, aku merasakan ada yang aneh di hidupku. Banyak uang, tapi aku merasa kering rohaniku. Tidak terasa saya sudah menjadi hambanya uang. Nah, puji syukur pekerjaan Roh Kudus ya
Tuhan itu setia kepada umatnya yang mau bangkit ya, mau memperbaiki diri, itu Tuhan selalu datang kepada anak. Asal kamu tuh tahu bahwa diri kamu itu ada tempat Roh Kudus. Jangan kamu pikir tempat Roh Kudus tapi kamu nggak sadar kalau ada Roh Kudus dalam hidup kamu. Bahaya itu, teman-teman. Kalau ada yang nyangkut makanan di gigi kamu sedikit, umpamanya kamu makan, kamu cari korek gigi kan, ngorek gigi kamu, itu notice, kamu tahu kalau ada yang nyangkut. Tapi kalau ada satu kesalahan yang kamu lakukan, kamu nggak sadar, waduh, parah sekali. Saya senang sekali dengan teman rekan saya di dalam pelayanan di sini. Dia menyadari kesalahannya, dia minta maaf. Dalam tempo waktu singkat, itu berarti Roh Kudus hidup dalam hidupnya. Nah, puji syukur Tuhan sadarkan saya, dan saya komit untuk tidak bekerja lembur lagi. Tidak mudah melakukannya, tidak mudah, karena waktu saya makan, saya mandi di sini, otak saya sudah duit. Saya berperang dalam jiwa saya. Karena di pikiran ada suara yang mengatakan, aduh sayang itu uang lembur dilepasin begitu aja. Dan saat itu jiwa saya mengeluarkan pendapat, alah mumpung masih muda Hen, kamu kerja aja. Masih kuat kerja, lagi waktunya sekarang kerja. Kamu kerja aja. Jujur saat itu saya bergulat. Dan akhirnya kitab Ayub menyadarkan saya kalau mati tidak bawa apa-apa, dan saya berjuang dengan pertolongan Tuhan. Saya mulai menyibukkan dengan pelayanan di gereja, belajar firman Tuhan, dan hal-hal yang lain. Makanya saya bisa keluar jadi hamba uang. Jadi kalau saat ini uang saya pas-pasan, saya sudah nggak gila, teman-teman. Kalau dulu saya gila. Kalau nggak ada uang, gila. Sekarang uang saya pas. Tapi hidup saya damai sejahtera. Saya percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, saya teruskan ya. Di ayat 6, ini mengenai Tuhan adalah penolongku. Allah tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Jelas sekali. Dalam hal ini saya juga bisa menyaksikan bagaimana kuasa pertolongan Tuhan itu tetap nyata sepanjang masa, dan Allah tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tadi saya sudah saksikan kan? Masih banyak lagi kesaksian hidup saya. Bagaimana Tuhan mengubah karakter saya. Yang dulu saya dikenal pareman. Kalau orang datang itu pareman datang. Nah, nasihat di dalam kitab Ibrani ini memberikan kepada kita untuk memperbaiki karakter. Ya, dan Allah kita itu berkuasa. Dia bisa menolong kita. Ya, Allah peduli terhadap umatnya. Jangan takut bahwa Allah tidak akan membiarkan kita. Saya telah mengalaminya bagaimana Tuhan Allah itu penolong. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Jika Anda meragukan, berarti Anda belum mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Anda belum menjalin hubungan Allah, Anda belum berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga kamu tidak mengalami bagaimana Tuhan menolong kamu. Ya, itu perlu sekali diiniin teman-teman. Baik, di ayat yang 7 berkata firman Tuhan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan garis ini ya, garis merah ini ya, dan contohlah iman mereka. Nah, di ayat 7 ini penulis menasihati kita untuk respek kepada pemimpin rohani. Penulis menekankan bahwa jemaat Tuhan memperhatikan kebutuhan pemimpin dari sandang sampai pangan. Yang menarik ya, yang menggelitik hatiku
dengan kata, contohlah iman mereka. Saudara-saudara harus bisa menangkap apa kata yang penting di sini. Contohlah iman mereka. Iman siapa? Iman pemimpin. Jadi kan penulis kan bilang, nih kalian taat contoh iman pemimpin kalian. Berarti pemimpin itu sudah memenuhi standar. Di sini saya menangkap ada pesan khusus buat kita. Untuk seorang pemimpin, untuk dapat dihormati kehidupan rohaninya, harus menjadi teladan. Tidak bisa kamu jadi pemimpin tanpa kamu mengerjakan banyak hal agar kehidupan rohaninya berimbang dengan pilar kehidupan rohani lainnya. Jadi tidak berdiri sendiri, harus ada pilar rohani lainnya. Saya pernah beberapa kali mengutip mengenai hidup berkeseimbangan. Bagaimana kita baca Alkitab, mengetahui firman Tuhan, karakter kita, kehidupan rohani kita, dan bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, demikian juga kita harus menghormati pemimpin yang sudah diberikan otoritas. Jadi baik itu pemimpin ataupun sebagai jemaat, hidupnya dengan memiliki karakter ilahi. Agar kita bisa menjadi role model sebagai teladan bagi dunia ini. Ya, kita dipanggil loh buat dunia ini teman-teman. Bukan untuk Sema Adonai aja ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu jangan bilang ini untuk siapa. Jangan. Untuk dunia. Kita melayani untuk Tuhan. Jika Tuhan izinkan kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang patut diteladani untuk menjadi pemimpin itu ya, bukan untuk yang harus ditakuti gitu. Enggak. Jangan jadi momok, jadi pemimpin, harus ditakutin, jangan. Kalau jadi pemimpin di dalam Tuhan itu, ya harus hidupnya yang bisa menjadi teladan. Nah, saya paling suka di ayat 8, penulis tahu pasti bahwa Yesus tidak pernah berubah. Amin? Yes, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Demikian juga kita, saudara, tetap beriman bahwa Yesus Kristus tetap sama dan tidak pernah berubah, baik hari ini maupun sampai selama-lamanya. Dengan demikian, apa yang dikatakan di ayat 9, nanti Bapak Ibu baca lagi ya di ayat 9, tidak perlu kita khawatirkan karena kita tidak bisa disesatkan oleh ajaran sesat. Itulah sebabnya kita harus tertanam di dalam Dia dan terbangun di atas Dia. Kita akan dipenuhi kasih, karunia, dan kita bisa membedakan mana ajaran Tuhan dan mana ajaran manusia. Saya teringat di Kolose 2 ayat 7 ya, yang berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah yang intinya yang dikatakan penulis Ibrani itu kepada jemaat Ibrani. Hendaklah kamu tuh berakar di dalam kebenaran Kristus dan dibangun di atas iman Kristus. Dan hendaknya engkau bertambah kuat imanmu, tetap percaya. Ya, hendak kamu menjadi sehingga kamu itu ada rasa limpah. Tidak goyah imanmu. Nah, ayat ini sebagai kunci keberhasilan iman kita tak akan berubah. Kita harus hidupkan firman ini di dalam kehidupan kita. Ini sebagai kunci kepada kita supaya kita berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia. Nah, kita sudah berakar, saudara,
Tahu kan berakar itu arahnya kemana? Apakah saudara melihat akar pohon itu adanya di luar pohon? Akar itu kan tertancap di tanah kan, di dalam tanah. Nah, kalau akarnya sudah kokoh, apakah pohon itu mudah dicabut? Nggak mudah. Jelas tidak mungkin kan. Nah, makanya kita harus tertanam di dalam Tuhan itu supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Kemarin saya ada mendengarkan pengajaran sedikit mengenai perpuluhan. Dia mengatakan karena dari surat Ibraninya begini. Jadi kita nggak perlu bayar perpuluhan lagi. Ya mau bayar terserah, silakan. Jelas itu salah. Karena kehidupan kita berbeda dengan nenek moyang kita zaman dahulu, bukan berarti kita tidak melakukan. Itu buat saya. Terserah Anda. Demikian iman kita akan terbangun apabila tertanam dalam Kristus. Endingnya apa? Kita tertanam. Hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Dunia bisa saja berubah, teman. Juga bisa sahabat juga bisa berubah. Siapa lagi yang bisa berubah? Bos, pacar, suami, istri, anak, atau teamwork dalam komunitas bisa berubah. Namun satu hal yang harus kita yakini adalah Kristus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia menjanjikan kehidupan kekal buat kita. Tidak akan berubah, itu pasti ada. Jika saat ini Anda memiliki kebimbangan dalam hidup, mari datang kepadanya, maka dia akan membimbingmu menemukan jalan keluar. Nah, sekarang di ayat 12-20 ya, penulis mengajak kita semua menjadi pengikut Yesus. Dunia ini hanya sementara. Penulis mengajak agar setiap kita fokus dalam meninggalkan ke pemikiran dunia kita, dunia ini yang kita diajarkan oleh pengetahuan-pengetahuan yang dulu yang bertentangan dengan kebenaran firman. Penulis mau kita untuk tetap beralih kepada kebenaran Kristus. Ya. Karena penulis ini berpesan agar tetap percaya kepada Kristus, jangan berubah. Dan di ayat 18 kita saling mendoakan. Itu di ayat 18 seperti Sema Adonai menopang kebutuhan doa saudara-saudara seiman. Ya. Baik, saya mau baca Ibrani 13 ayat 21 ya teman-teman. Perhatikan ayat ini. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik atau melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin, saudara. Dari ayat 21 ini saya temukan tema hari ini setia dalam Tuhan. Isi surat Ibrani ini menulis terlihat kekhawatiran dan menasihatkan kepada jemaat Ibrani ya, agar berhati-hati terhadap yang mau merusak iman percaya kepada Kristus. Penulis menjelaskan bahwa Allah dalam Yesus Kristus berinisiatif untuk memperlengkapi dan menyempurnakan setiap orang percaya dengan segala yang baik. Untuk melakukan apa? Melakukan kehendaknya. Perlu diketahui bahwa surat Ibrani ini bukan hanya ditujukan kepada orang Yahudi Kristen pada saat itu saja.
Tetapi surat Ibrani ini juga ditujukan kepada kita saat ini agar kita dikuatkan dan kita jangan meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Kristus. Ya, dari seluruh kitab Ibrani, dari pasal awal sampai terakhir ini ya, ada 13 pasal ya, memberikan kita nasihat agar kita memperjuangkan karakteristik Kristus. Memiliki karakter yang memuliakan Tuhan. Dengan memiliki karakter yang baik. Memiliki karakter yang baik ini kita nggak boleh berasumsi. Tahu ya saudara yang namanya paradoks. Coba cari di kamus Indonesia, paradoks itu apa? Jangan jadi paradoks. Selalu menjaga iman percaya kita kepada Kristus. Jangan pernah ragu. Yesus adalah imam agung kita yang sejati. Hendaklah setiap kita harus memiliki ciri khusus sebagai pengikut Kristus. Tetap, jangan hari ini iya, besok enggak, atau baru sebentar iya, entar sebentar enggak. Jangan jadi benalu, jangan jadi amfibi. Tetap, seperti Yesus katanya tadi, tetap setia selama-lamanya, kita juga harus tetap setia sampai selama-lamanya. Dan setiap kita wajib bersyukur dan terus tekun di dalam doa. Jangan ragu, kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Inilah inti dari surat Ibrani ini. Penulis menulis surat ini agar jemaat tidak menjadi batu sandungan. Supaya orang percaya didorong untuk tetap tabah dan setia di dalam iman. Semakin dewasa secara rohani, dan semakin mempertahankan hidup kekudusan sebagai umat pilihan Allah. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan pesan ini. Ya, Bapak Ibu bisa merenungkan kembali. Ini jelas dari suara Roh Kudus yang ingin memberikan kepada kita agar kita memperbaiki hidup. Kalau saya bisa, Anda pasti. Karena kasih Tuhan tidak pernah membedakan. Saya dimampukan, kamu pasti dimampukan. Kita hendaknya cerdas, karena kita diciptakan Tuhan itu seintelektualnya Tuhan. Serohnya Tuhan. Itu harus tahu. Jadi, dengan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita, tidak kita sampingkan, lu pergi dulu ke sana, gue mau melakukan ini, terserah gue mau melakukan ini sekarang. Gak bisa teman-teman. Roh Kudus itu selalu harus ada dalam hidup kita. Nah kalau Roh Kudus itu padam, kamu melakukan kesalahan, kamu tidak sadar, ya mau dibilang apa kamu jadi anak Tuhan. Tapi dengan kalau melakukan kesalahan, melakukan yang tidak benar, waduh saya sudah mempercayai ini, ternyata saya harus mempercayai hanya Tuhan saja. Kadang-kadang kan penawarannya itu lihat ramalan, ya, lihat feng shui, bintang, segala macam, horoskop itu. Kan itu meralihkan kita kepada ajaran Kristus. Nah, jadi harus ada Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita bisa menjalani kehidupan kita ini sampai pada akhir hayat kehidupan. Sampai di sini saudara-saudara yang dapat kita renungkan dan tetap setia selalu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur ya Bapa, pesan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami ya Bapa untuk menangkap isi hati-Mu. Bapa,
Saya mewakili jemaatmu di hadapanmu yang berkata, kami mau Bapa, kami mau hidup sempurna, kami mau hidup diperbaharui, kami mau agar karakter kami bisa menjadi karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami tidak kuat Bapa memegang ini semua, tetapi dengan pertolongan Tuhan yang memampukan kami, sehingga pemikiran kami dibukakan, dan kami bersanggup Tuhan berjuang di dalam mengalahkan segala roh-roh yang ada yang ingin menghambat kami masuk dalam kehadiran. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba percaya urapan-Mu dari sekarang Bapa sampai selama-lamanya berlaku atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada saat ini kami selesai beribadah pagi hari ini. Kami mau menerima berkat yang dari Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman, kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita dari sekarang sampai pada akhir zaman. Amin.